Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai. Saya berasal dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, dengan NIM C0E021039. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis investasi publik. Yang pertama, program investasi publik. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak untuk jangka pendek. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran di tahun-tahun berikutnya. Program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dan anggaran rutin. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara menggolongkan asal-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama, investasi penggantian, investasi penambahan kapital, dan investasi baru. Aspek kelayakan investasi. Yang pertama, aspek teknis, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Satu, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Dua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Tiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya yang cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek sosial, aspek finansial menerangkan pengaruh finansial suatu proyek yang diusulkan. 4. Aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang diperlukan dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto. Diskonto atau discounting adalah proses untuk mengkonversi satu atau serangkaian arus pendapatan mendatang menjadi nilai kini. Faktor diskonto adalah nilai kini atau present value dari $1 atau rupiah yang diterima di masa mendatang. 2. Inflasi. Penilai investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. 4. Capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Oleh karena itu, harus dilakukan perankingan investasi. Teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost benefit relationship. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode. Yang pertama metode penilaian investasi tradisional, dan yang kedua metode aliran kas yang didiskontokan atau discount cash flow atau DCF. Analisis investasi. Yang pertama, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Analisis biaya manfaat dikembangkan sebagai alat untuk membangun kriteria terhadap penilaian investasi sektor publik, termasuk di sini manfaat sosial bersih yang diperoleh dari investasi. Yang kedua, analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat
kuantifikasikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Dengan kata lain, analisa cost effectiveness memusatkan pada pengukuran suatu yang dapat diukur. Itulah akhir dari presentasi saya. Saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.